Dalam ibadah minggu ini kita akan belajar bahwa kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, dan hendaknya kita juga belajar untuk mengampuni. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah dengan sebuah pengakuan yang terambil dari Mazmur 97 ayat 9. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Nats pembimbing kita terambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau angkat hati kita dengan puji-pujian dan sorak-sorai. Kita naikkan pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan. Bersorak haleluya, mari bernyanyi puji Tuhan. Pujilah Tuhan Maha Kudus, mari kawan
keraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, Bersorak, memuji, bersorak, haleluya. Mari, mari, bernyanyilah, bernyanyi puji Tuhan. pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Sorak-sorak, bersorak-sorak, haleluya. Bersorak, haleluya. Mari, mari, bernyanyilah, Bernyanyi puji Tuhan. pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Bersorak-sorak, haleluya. Bersorak, haleluya. Mari, mari, bernyanyilah, Bernyanyi puji Tuhan. pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Hukum Tuhan yang akan kita dengar hari ini terambil dari Kisah 10 ayat 43 yang berbunyi, tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami terlebih dahulu memohon ampun di hadapan Tuhan untuk dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, ampuni kami, sehingga dosa dan kesalahan kami tidak menghalangi kami untuk mengerti, menyembah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada hari ini bagi kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Kita mau percaya dan mau katakan bahwa darah anak domba Allah yang berkuasa menghapus dosa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita beroleh kemenangan. Mari kita nyanyikan, ada kuasa dalam darah-Nya. Ada
Saat ini, biarlah kita mau merendahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan ditaburkan hari ini boleh tertanam di dalam hati kita. Hati yang lemah lembut, yang mau dibentuk, diajar, dikoreksi dan dinasehati. Bukan hanya sekedar mendengar saja, tetapi biarlah kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mari bersama kita angkat pujian, Tuhanku, pilah hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Kalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tibalah saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan yang kami dengar, sehingga firman Tuhan mengubah hati kami semakin mendekat kepada Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan tolong sehingga firman Tuhan dapat disampaikan dalam bahasa yang sederhana, dimengerti oleh setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan membacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya.
ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mengampuni bukanlah hal yang mudah, kalau tidak mau dikatakan sebagai hal yang tersulit untuk dilakukan oleh manusia, bahkan oleh anak-anak Tuhan, bahkan oleh hamba Tuhan sekalipun, ya mau pendeta, penginjil, jemaat biasa. Mengampuni itu bukan hal yang seperti membalikkan telapak tangan. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 15, Yesus berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di hadapan di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, perkataan Yesus dalam Matius 18 ayat 15 inilah yang mendasari pertanyaan daripada Petrus kepada Yesus dalam ayat 21. Di mana Petrus bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nah, dalam teks selanjutnya, Yesus menjelaskan seperti apa sih pengampunan ilahi itu. Seperti apa sih sebagai anggota kerajaan Allah itu seharusnya mengampuni. Kita akan belajar 3 hal. Yang pertama dari teks ini, kita belajar bahwa pengampunan ilahi adalah pengampunan yang tanpa batas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau hitung-hitung secara harafiah, Yesus mengajarkan untuk mengampuni 70 kali 7. Berarti mengampuni itu 490 kali dalam sehari. Sehari ada 24 jam sama dengan 1440 menit. Berarti setiap 3 menit kita harus mengampuni 1 kali. Dan kalau jam tidur tidak dihitung, taruhlah 7 jam, maka ada 17 jam kemungkinan kita berbuat salah. 24 jam potong 7 jam sama dengan 17 jam. Ini berarti setiap 2 menit mengampuni 1 kali. Ini bukan hal yang gampang, bahkan bisa dikatakan ini adalah hal yang mustahil. Bapak Ibu kalau boleh tanya, silahkan jawab dalam hati masing-masing. Kapan terakhir memberikan pengampunan? Kapan terakhir mengampuni? Mungkin ada yang bilang seumur hidup saya tidak pernah mengampuni. Ya jangan sampai begitu. Tapi mungkin ada yang bilang, oh tahun kemarin. Pertanyaannya, kalau kita sudah ditanya tadi, kapan terakhir mengampuni? Pertanyaan kedua, kapan terakhir disakiti? Oh kemarin disakiti. Pertanyaan ketiga, ketika kemarin disakiti, apakah punya dendam? Apakah punya rasa ingin balas dendam? Ingin kembali menyakiti? Oh ini pertanyaan yang terus menjurus. Ujung-ujungnya adalah, maukah kita mengampuni? Jadi mengampuni 70 kali 7, itu Yesus ingin mengatakan tidak ada batasnya. Ini adalah sesuatu yang jauh di atas batas ideal manusia. Petrus menanyakan batasan berapa kali dia harus mengampuni seseorang. Ini wajar karena menurut tulisan para rabi mengatakan bahwa seseorang itu punya batas maksimal untuk mengampuni. Bagi orang Yahudi maksimalnya itu 3 kali. Kalau udah 3 kali diampuni, maka yang keempat jangan harap diampuni. Kira-kira begitu untuk biasa budaya Yahudi. Petrus sebetulnya mengerti gak tentang pengampunan? Mengerti. Dia mengerti bahwa pengikut Kristus harus mau mengampuni.
Dia menyadari bahwa Yesus sedang berbicara dalam konteks bersikap sebagai anggota kerajaan Allah. Inilah yang membuat Petrus mengatakan sampai 7 kali mengampuni. Petrus berpikir kalau orang Yahudi 3 kali aja mengampuni, maka kalau sebagai anak Tuhan ya 7 kali lah, 2 kali lipat lebih gitu, 1 kali lipat lebih. Cukup bagi Petrus 7 kali. Namun ternyata Yesus menjawab di dalam ayat 2, bukan, aku berkata kepadamu bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Berarti banyak sekali. Jawaban Yesus ini membantah batasan yang diberikan Petrus, yaitu 7 kali. 70 kali 7 berarti mengampuni itu harus sempurna dari dalam hati terdalam dan tidak terbatas. Dan ini sudah dilakukan Tuhan Yesus, kemudian nantinya dilakukan Tuhan Yesus, yaitu apa? Naik ke atas kayu salib, mati buat orang-orang berdosa, mengampuni orang-orang berdosa. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, dia mengatakan dalam Lukas 23 ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Yesus mengampuni tanpa batas, maka Yesus juga mengajarkan kita mengampuni tanpa batas. 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, demikianlah kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini firman Tuhan. Berarti tegas sekali dikatakan bahwa kita pun harus belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus, mengampuni tanpa batas. Satu ketika Yesus pernah berada di bait Allah dan Yesus sedang mengajar banyak orang. Di dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Kemudian datanglah orang-orang Farisi menyeret seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Lalu orang Farisi ini sengaja membawa wanita itu ke bait suci, di mana Yesus berada, dan mencoba mencari kesalahan daripada Tuhan Yesus. Lalu mereka bertanya, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Ini kalau saya ditanya begitu bingung. Kenapa? Kalau sampai Yesus mengatakan ampuni perempuan ini, maka dia melanggar hukum Taurat. Tetapi ketika dia bilang ini harus sesuai dengan hukum Taurat, lempari perempuan ini dengan batu, maka dia sepertinya melawan apa yang diajarkan, yaitu mengampuni dan mengasihi sesama. Jadi ini buah si malakama bagi saya. Tetapi Yesus sangat cerdik. Jawaban Yesus luar biasa. Yesus diam, menunduk, menulis sesuatu di tanah dengan jarinya. Lalu dia bangkit dan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Satu persatu orang Farisi ini pergi meninggalkan Yesus, kecuali Yesus dan wanita tersebut. Lalu Yesus berdiri dan berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Kalimat kuncinya adalah jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu sekalian, perempuan yang berzina ini tidak batas menerima pengampunan. Bagi orang Yahudi, perempuan ini harus mati, dirajam dengan batu, harus mati. Tidak pantas dapat pengampunan. Tetapi Yesus mengampuni dengan cara ilahi. Kata kuncinya jangan berbuat dosa lagi. Yang menarik adalah Yesus menyuruh orang Farisi itu, kamu boleh lempar kalau kamu nggak punya dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengampunan tanpa batas itu juga berlaku bagi kita orang percaya. Kita semua sudah berbuat dosa. Kita ini sebetulnya tidak layak diselamatkan, tetapi kita sudah mendapatkan pembenaran. Sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan, kita hidup diselamatkan oleh anugerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian ketika kita yang tadinya tidak layak kita mendapatkan pengampunan, maka seharusnya
kita juga harus mengampuni tanpa batas. Pertanyaannya, siapa kita ini tidak mau mengampuni? Orang sering berpikir begini, saya layak untuk tidak mengampuni karena dia sudah berbuat salah begitu besar terhadap saya. Sehingga pantas saja, layak saja, saya tidak mengampuni dia. Itu dunia mengajarkan seperti itu. Tetapi kekristenan, Tuhan Yesus mengajarkan, siapa sih sebetulnya kita sampai kita tidak mau mengampuni? Kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, tidak layak untuk tidak mengampuni. Kita harus mengampuni. Kenapa kita dikatakan tidak layak untuk tidak mengampuni? Karena sebetulnya kita sendiri tidak layak diampuni oleh Tuhan, tetapi Tuhan sudah memberikan pengampunan bagi kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar untuk mulai belajar mengampuni. Jangan tumpuk benci, tumpuk dendam di dalam hati. Lama-lama jadi penyakit. Pengampunan itu tanpa batas. Yang kedua, pengampunan ilahi adalah pengampunan tanpa syarat. Selanjutnya Yesus memberikan pengampunan, memberikan perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja dan meminta pengampunan. Singkat cerita, di dalam pasal 18 ayat 27 dikatakan bahwa sang raja tergerak hatinya dan memberikan pengampunan dengan membebaskan dan melunaskan hutangnya. Bapak Ibu, orang ini, hamba ini berhutang 10.000 talenta, nilai yang sangat besar. Dalam salah satu tulisan Josephus tertulis bahwa Raja Antipas itu menerima hanya 200 talenta sebagai pembayaran pajak dari negara jajahannya, yaitu bagian Perea dan Galilea. Jadi negara-negara yang dikuasai itu hanya bayar pajak 200 talenta. Orang ini, hamba ini, berhutang 10.000 talenta. Saya nggak tahu itu uang 10.000 talenta dibuat apa. Alkitab tidak menjelaskan, Tuhan Yesus tidak menjelaskan. Jadi ini hutang yang sangat besar. Bukan 1 talenta nilainya berapa, tetapi hutang ini hutang yang sangat besar. Nah, hamba ini tidak mungkin mampu melunasi hutang tersebut. Ingat, dia seorang hamba, bukan pengusaha, bukan orang kaya tapi hamba. Tidak mungkin dia melunasi. Buktinya sang raja memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Namun ternyata hamba tersebut memohon belas kasihan kepada sang raja, dan sang raja berbelas kasihan dan menghapuskan hutangnya. Singkat cerita, orang ini bebas, diputihkan hutangnya, tidak dianggap punya hutang lagi. Nah, kisahnya berlanjut. Setelah bebas, ada teman dari si hamba yang dibebaskan hutangnya ini dan berhutang pada hamba tersebut yang telah diampuni oleh raja. Jumlahnya nggak seberapa, hanya senilai 100 hari kerja. Jadi cuma 100 dinar. 100 dinar itu 100 hari kerja kira-kira. Jadi ini utang yang nggak gede dibandingkan dengan 10.000 dinar. Jadi 100 hari kerja, hutang nilai 100 hari kerja. Kira-kira 3 bulan kerja udah bisa melunasin lah, kira-kira gitu ya. Namun ternyata orang ini, hamba yang dibebaskan hutangnya ini, tetap ngotot pengen temannya harus bayar hutang. Walaupun di dalam ayat 29, temannya ini berkata, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Tetapi hamba yang diampuni oleh raja ini ternyata menolak dan memenjarakan temannya yang berhutang kepada dia. Nah, akhirnya sampailah kisah ini kepada sang raja. Sang raja marah dan menyerahkan hamba yang jahat tersebut kepada algojo sampai dia mampu melunasi hutangnya 10.000 talenta. Jadi ditarik lagi, tadinya udah nggak ada utang, ditarik lagi karena kamu nggak mau mengampuni teman kamu yang berhutang hanya 100 dinar saja. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa lihat? Oh, hamba ini dia sudah diampuni, sudah tidak punya hutang lagi, tetapi ternyata dia malah menagih hutang temannya yang tidak seberapa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, raja ini melepaskan orang yang berhutang 10.000 talenta itu
tanpa syarat. Tanpa syarat. Hanya berdasarkan apa? Belas kasihan. Ini jelas di dalam ayat 7. Dikatakan lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, berapa nilai hutang kita sama Tuhan? Berapa nilai dosa kita di hadapan Tuhan? Yang sekarang kita tahu sudah ditebus di atas kayu salib. Lalu pertanyaannya, ketika kita mau mengampuni seseorang, kita landasannya apa untuk mengampuni dan tidak mengampuni? Kalau mau dikasih contoh dalam Alkitab, ada satu perumpamaan yang cocok untuk menggambarkan hari ini. Yaitu perumpamaan anak yang hilang. Kisah pengampunan yang paling sering kita dengar di Alkitab adalah perumpamaan anak yang hilang. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang anak bungsu yang meninggalkan rumah, pergi membawa harta warisan bapaknya yang sudah dibagi kepada dia karena dia minta, dan pergi berjalan-jalan ke dunia, ya, maksudnya keluar dari rumah mencari pengalaman sendiri. Namun kalau kita melihat di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, kita menemukan bahwa anak itu ternyata menghabiskan harta bapaknya dengan berpoya-poya. Sampai satu ketika habis, kalau kita melihat di dalam Lukas 15 ayat 14, semuanya habis, timbul bencana kelaparan di tempat dia tinggal, di negeri yang dia tinggal, lalu dia bekerja di tempat seorang majikan. Dan orang itu menyuruh dia menjaga babinya. Nah Bapak Ibu sekalian, karena dia lapar, tidak punya makanan, dia isi perutnya dengan makan ampas yang menjadi makanan babi tersebut. Bisa bayangkan kayak apa? Jaga babi mending dapat daging babi ya, dapat samcan, dapat apanya gitu, dapat bisa bikin cukyok, babi kecap. Ini enggak. Jagain babi, makannya makan ampas makanan babi. Sampai segitu susahnya dalam pergumulannya. Karena dia keluar dari rumah bapaknya. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika dia hidup begitu susah, dia mengingat kebaikan bapaknya. Waduh, waktu di rumah saya dijaga cukup semua. Akhirnya karena dia ingat kebaikan bapaknya, dia pulang ke rumah. Dia kembali ke bapaknya. Di dalam Lukas 15 ayat 21, anak itu mengaku kepada bapaknya dengan mengatakan, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga, Tuhan, dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Jadi anak bungsu ini mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kepada bapaknya. Nah, bagaimana sikap si bapak, si ayah anak bungsu ini? Dia berkata kepada hamba-hambanya, "Lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakein cincin pada jarinya, potong binatang, adain pesta." Luar biasa, udah ngabisin harta, keluar dari rumah, udah miskin, balik lagi ke rumah, bapaknya masih mau terima, diampuni. Tetapi saya tidak ngomong tentang bapaknya saja, saya mau ngomong tentang anak sulungnya. Tadi anak bungsu yang pergi, ini anak sulung. Anak sulungnya lagi kerja di luar, kemudian pulang rumah, dia lihat anak bungsu, adiknya sudah kembali ke rumah, dipestain sama bapaknya. Di dalam Lukas 15 ayat 28 dikatakan, "Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk." Ia tidak mau masuk ke rumah, dia tunggu di luar. Yang menarik dikatakan kalimat selanjutnya, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Waktu anak bungsu keluar ke rumah, tidak tertulis di Alkitab sang bapak keluar cari-cari anak bungsu. Tidak, anak bungsu itu kembali sendiri ke rumah bapak karena mengingat kasih bapaknya. Tetapi ketika anak sulung ini tidak mau masuk rumah, dikatakan bahwa ayahnya keluar mencari dia dan berbicara dengan anak sulung ini.
Di dalam ayat 29, anak sulung ini menjawab bapaknya, alasan dia marah. Dia mengatakan begini, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Anak sulung ini lupa bahwa dia itu sudah menikmati semuanya karena dia tinggal bersama Bapa. Dia protes kenapa anak bungsu ini baru pulang udah dipestain. Padahal setiap hari dia merasakan kedekatan dengan bapaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Pertanyaannya Bapak Ibu, yang terhilang itu yang bungsu atau yang sulung? Yang hilang itu yang sulung. Yang bungsu nggak hilang, dia pergi nyoba-nyoba di luar, keluyuran nakal lah. Tapi balik. Yang sulung ternyata selama ini hilang. Hilang di mana? Hilang di dalam rumahnya sendiri. Bukan hilang di luar. Kalau yang bungsu hilang di luar, balik lagi sendiri. Tetapi yang sulung itu dari dulu sudah hilang. Hatinya itu penuh kebencian. Hatinya penuh dendam. Sikapnya tidak baik. Dia sudah hilang di rumahnya sendiri. Kita, anak-anak Tuhan, seringkali terhilang di rumah kita sendiri. Berapa banyak anak Tuhan di gereja yang ibadah rajin di gereja, banyak melayani di gereja, tetapi memiliki dendam satu dengan yang lain. Tidak bisa membereskan isi hatinya di hadapan Tuhan. Ini tandanya apa? Hilang di rumah sendiri. Kita sudah merasakan kebersamaan kita dengan Tuhan hari lepas hari. Tetapi kita tidak mau meneladani Tuhan. Teladan mengampuni. Itu yang kedua. Pengampunan itu adalah tanpa syarat. Yang ketiga, pengampunan itu harus tuntas. Tuntas, selesai. Mengampuni dengan benar berarti dengan tuntas tanpa sisa, habis sama sekali. Yesaya pasal 1 ayat 18b dikatakan, jikalau segala dosamu bagaikan warna kermisi sekalipun, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti salju. Jika ia itu merah patma sekalipun, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti bulu kambing domba. Dari merah kermisi menjadi putih seperti salju. Dosa yang sudah diampuni Tuhan itu lenyap tanpa sisa. Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengajarkan dari teks Yesaya ini mengajarkan bahwa mengampuni itu tanpa sisa. Orang yang mengampuni tapi tidak tulus itu biasa menyimpan nyala api, bara api pembalasan. Tinggal tunggu apa? Tinggal tunggu dikipas sama angin, nyala bara api itu akan menjadi api yang besar. Inilah kenapa mengampuni itu harus tuntas. Itu berarti apa? Masih ada, tidak boleh ada sisa bara api dalam hatinya. Waktu saya mengambil studi S2, tesis saya itu kira-kira membahas spiritualitas usia indah, kaum usia indah. Jadi mau tahu isi hatinya oma dan opa seperti apa di masa tuanya. Ketika mungkin sudah tidak bisa melayani secara aktif di gereja, hanya bisa berdoa, mendoakan, secara fisik tidak bisa aktif. Saya pengen tahu sih seperti apa ya isi hatinya oma dan opa. Mengejutkan, cukup banyak dari kaum usia indah ternyata memiliki kebencian dan dendam yang menumpuk. Benci sama menantu, benci sama anak, benci sama saudara, benci sama tetangga. Itu numpuk banyak sekali di hati. Kenapa? Tidak diselesaikan, tidak dituntaskan ketika masih muda. Bahkan ada yang memiliki kebencian dengan temannya sejak masih SMP
Dan ketika sudah umur 80 tahun itu masih diingat dan belum diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, ini yang tidak baik. Walaupun semuanya itu oma-oma, opa-opa, ke gereja, rajin gitu ya. Ternyata banyak dendam, benci belum terselesaikan. Bagi kita-kita yang belum masuk usia indah, hendaknya kita belajar. Mumpung belum banyak kebencian-kebencian dalam hati, tuntaskan, selesaikan satu persatu tanpa sisa. Seperti ketika Tuhan Yesus mengampuni kita di atas kayu salib dengan tanpa sisa sedikit pun. Karena apa? Kita sudah ditebus dengan darahnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengampuni dengan tuntas, yang enak juga kita. Mengampuni dengan tuntas itu bukan berarti ketika kita ditipu orang, berkali-kali kita mengampuni, kita masih mau bergaul dan tidak berhikmat, tetap bergaul dekat dengan orang yang menipu kita. Bukan. Dalam artian ketika kita ditipu sekali, kita ampuni. Tetapi ya sudah, jangan dekat-dekat lagi. Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi anak-anak Tuhan. Mengasihi siapapun, termasuk orang-orang yang menyakiti kita. Dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 5 ayat 44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau dua ayat ini digabung, Matius 22 ayat 39, Matius 5 ayat 44 digabung, maka dikatakan kasihilah sesama manusia, bahkan musuhmu, bahkan kamu harus berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ketika semua manusia harus kita kasih, berarti termasuk orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Mari Bapak Ibu sekalian, selesaikan hati kita di hadapan Tuhan. Kebencian, ketidaksukaan, rasa iri, dengki, ingin balas dendam, selesaikan di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan berikan kita kekuatan untuk menghapus semua itu dari hati kita. Jangan sampai kita membawa dendam kita ke liang kubur. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita dengan menumpuk kebencian di dalam hati. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi siapapun itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini, kami belajar untuk mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi orang-orang yang menyakiti kami. Tuhan, kami tidak ingin masa tua kami menumpuk banyak kebencian. Kami rindu ketika satu saat Tuhan panggil kami menghadap Tuhan dengan hati yang bersih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan segala gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Terambil dari Mazmur 116 ayat 17. Bapak Ibu sekalian, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan rela dan sukacita, serta mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Persembahan syukur dapat dilakukan melalui 3 cara.
yaitu dengan mentransfer ke rekening atas nama Gereja Kristus yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian dengan Bank BCA dan Bank BNI, atau melalui scan QR Code melalui aplikasi GoPay, OVO, dan sebagainya yang tertera di layar. Atau dapat juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan diberikan ketika gereja dibuka kembali. Mari jemaat sekalian, kita akan naikkan pujian persembahan ini, Besarlah Untungku. Ayat yang pertama dan kedua. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untukku. Benar-benar besarlah untukku. Benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Ayat yang kedua. Kendati tiadalah hartaku di dunia, Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usaha. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan sudah mengizinkan kami untuk memberikan persembahan pada hari ini. Dan kami berdoa, biarlah persembahan kami Tuhan kuduskan, sucikan sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang dalam masa pandemi COVID-19 ini masih terpuruk bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan usahanya. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat dan jalan keluar bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga mengucap syukur untuk rekan-rekan saudara-saudara kami yang dalam masa pandemi ini juga sudah mendapatkan vaksin, sudah ada yang sekali maupun yang sudah lengkap 2 kali. Kami mengucap syukur. Kami berdoa supaya wabah pandemi ini juga dapat diselesaikan dengan baik. Dan bagi saudara-saudara yang belum mendapatkan vaksin, biarlah mereka tetap sabar. Tuhan berikan kesabaran dalam hati mereka untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan.
Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin lemah tubuh, sedang dalam kondisi sakit. Tuhan juga tolong, Tuhan memulihkan. Terakhir kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong Presiden, Wakil Presiden beserta jajaran menterinya. Tuhan berikan hikmat untuk mampu mengembalikan bangsa ini ke dalam kondisi sebelum COVID-19 melanda negeri kami. Terima kasih Bapa, dan kami akan menutup doa kami dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti firman Tuhan yang telah kita dengarkan, bahwa kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib dan beroleh pengampunannya atas dosa-dosa kita, biarlah kita juga mau terus belajar menjadi pribadi yang lemah lembut, yang mengendalikan diri dalam segala hal dan situasi, menjadi orang yang tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi mampu melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Marilah Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk berdiri. Kita akan naikkan pujian mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti kasih Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada
hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat saya persilakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai.